Wilujeng siang bosku, selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor dan juga DNS Auto Bogor. Siang hari ini kita kedatangan satu unit Toyota Innova Genix Modelista. Nah, di sini kita akan upgrade full penerangannya menggunakan LED UPS SQ500, DRLIS RGB dan juga Diamond Eyes-nya kita pilih yang RGB juga. Dan ini dia untuk lampu before-nya, bisa bosku lihat sendiri. Di sini dia masih lampu LED bawaan ya, atau OM, gak terang sama sekali. Makanya di sini ownernya ngeluhin soal penerangannya ini. Makanya di sini kita kasih rekomendasi paketan penerangan Sultan bosku. Oke, dan untuk di bagian interior kita akan upgrade juga untuk fitur-fiturnya dan juga paketan audionya. Untuk itemnya sendiri ada di belakang sini nih, kita lihat ya. Nah, di sini untuk paketan audionya udah full, mulai dari subwoofer JBL, split koaksial dan juga powernya dari JBL bosku. Dan untuk peredam sendiri kita akan pasangin peredam dari Omobi ya. Jadi nanti kita instalasi full peredam mulai dari bagian pintu kiri kanan, bagian lantai dan juga bagian atasnya akan kita full peredam. Jadi kedap suara banget, gak bakalan kedengaran keluar atau dari luar, gak bakalan masuk ke dalam interior. Nah, kenapa ownernya memutusin untuk upgrade juga di bagian peredamnya? Kita dengar dulu. Ntar kita buka ya ini, biar kedengaran banget untuk suara kalengnya. Nah, ini kaleng banget ya. Ini kaleng banget, makanya ownernya memutuskan untuk ganti. Karena kalau dari luar ini ke dalam bising banget ya, kedengaran banget. Makanya ownernya akan upgrade menggunakan peredam dari Omobi yang kedap suara banget. Jadi di sini dia sistemnya nggak cuman di bagian pintu aja, pokoknya kita upgrade di bagian semua komponennya ya, akan kita lapisin peredam bosku. Nah, kita di dalam interior, kita lihat head unit before-nya, ini masih bawaan Toyota ya. Nah, ini dia berukuran 9 inci dan akan kita ganti menggunakan head unit Nakamichi yang sudah Android, bosku. Dan kita juga akan instalasi paketan audio JBL yang premium punya. Sebelum itu kita akan cek dulu untuk output suara yang sebelum diganti atau bawaan Toyotanya ini. Nah, ini volume udah full. Dan suaranya cuman segini aja, bass juga nggak nendang banget ya, nggak kedengaran banget. Dan ya ala kadarnya aja untuk suara output dari head unit dan juga audio OM-nya ini bosku. Oke, makanya dari itu langsung aja kita eksekusi ya kan. Oke bosku, kita lanjut lagi. Di sini kita lagi progres pengerjaan peredam noise kill dari Motomobi ya. Dia memiliki ketebalan 2,5 cm. Jadi di sini untuk ukuran peredam dia tebal banget. Dan di sini kita instalasinya full mulai dari bagian depan, tengah dan juga bagian belakang, bahkan ke bagian plafon kita instalasi full peredam. Nah, karena karpet dasar udah terlalu mainstream, di sini kita pasangin juga full peredam bosku untuk di bagian dasarnya. Jadi nanti suara semisal bosku semua lagi jalan gak bakalan kedengaran ke bagian interior, begitupun dari interior gak bakalan tembus ke bagian luar. Dan untuk di bagian belakangnya di sini untuk pintu bagasi kita pasangin juga peredamnya. Jadi ini full banget peredam, kedap suara ya, mobilnya mantep banget. Oke, kita lanjutin lagi. Project Akbar ini akhirnya kita udah selesai bosku. Di sini kita sudah beresin untuk project ini di satu unit Toyota Innova Genix Modelista. Untuk looknya berubah banget ya. Yang tadinya ngantuk sekarang dia sudah sangar seperti ini bosku. Di sini yang paling kentara atau yang paling kelihatan yaitu kita upgrade billednya menggunakan biled UPS Waymaker SQ500 3 set sekaligus dan juga DRLIS RGB untuk pemanisnya bosku. Di sini kita black coating juga untuk di bagian dalamnya biar dia lebih fokus dan lebih sangar lagi. Untuk diamondnya sendiri bisa bosku lihat sendiri, coba di sini.
dia kelihatan berbeda karena kita setting ya. Jadi di sini dia diamondnya dibekali dengan diamond ice RGB bosku. Semisal bosku semua pengen ganti warna, di sini bisa ganti seperti ini bosku. Nah ini untuk lampunya jadi ganti seperti ini ya. Ini kita konekinnya ke 3 modul, yaitu bagian sini dan juga bagian DRL-nya. Jadi warnanya dia berbeda seperti ini bosku. Oke, kita balikin dulu ke warna semula. Dia seperti ini. Untuk warnanya jadi sebelah kanan, dia kanan itu dari Mimin ya. Dia di sini kanan, makanya di sini dia kanannya berwarna merah dan kirinya berwarna biru bosku. Dan untuk di bagian bawahnya di sini kita instalasi juga seperti fog lamp biled dari AS ya. Nah ini yang AS 2 inci bosku. Kita akan cek untuk output pencahayaannya nanti di luar aja. Oke, dan selain itu di sini juga dia untuk lampu DRL-nya sudah support seperti Sen running bosku. Bentar kita cek dulu ya. Nah, ini dia untuk lampu sennya. Jadi nggak cuman ngedip, dia jadi running seperti ini bosku. Mantep banget. Dan di sebelah sininya juga dia running ya. Jadi sekarang lebih elegan lagi. Nah, tadi kita instalasi juga full peredam, yaitu peredam noise kill dari Motomobi. Di sini kita akan cek dulu untuk kepadatan dari suaranya ya. Nah, jika kemarin suaranya kopong, sekarang dia akan padat seperti ini. Padat ya. Mantap banget karena kita instalasinya full dari pintu kiri kanan belakang sampai ke bagian plafon dan juga bagian lantainya bosku. Dan untuk suara penutupan pintunya juga di sini tentunya beda. Jika kemarin suaranya masih kedengaran kaleng, sekarang dia sudah premium seperti ini nih. Padat banget untuk penutupan suaranya. Oke, di sini kita akan cek untuk klakson densonya karena tadi kita instalasi klakson denso juga bosku. Bentar Mimin pakai mic dulu lagi ya biar kedengaran jelas. Nah ini untuk suara klaksonnya dia padat banget, ngebas dan juga gak bakalan cempreng ya atau gak sakit ke telinga kita. Di sini untuk di bagian interiornya kita instalasi juga seperti ambience light RGB bosku. Nah bentar kita masuk dulu ke bagian dalam. Di sini untuk ambience-nya sendiri bisa kita setting dari HP juga. Jadi di sini Xiaomi-nya pilih yang mode RGB seperti ini. Sebenarnya bisa kita setting akan tetapi ini sudah requestan Xiaomi-nya bosku. Dan masuk ke dalam interior. Di sini untuk kaca film, kita upgrade juga kaca filmnya menggunakan kaca film Masterpiece Range Zoom In kombinasi 40%, 60 dan juga 80%, termasuk dengan sunroof. Sunroofnya di sini kita instalasi juga kaca film Masterpiece Range Zoom In yang 40% karena Xiaomi-nya nggak mau terlalu gelap, jadi masih kelihatan di bagian atas-atasnya ya. Nuansa kabinnya terasa banget premium bosku. Untuk daya serapnya sendiri, Masterpiece Range Zoom In dia bisa menyerap panas hingga 95% lebih. Jadi ini adem banget bosku, dikombinasi dengan AC yang super dingin ya. Lanjut kita akan review untuk fitur-fitur tambahan seperti head unit Nakamichi Advance ini dan juga kita akan cek untuk paketan audio JBL-nya bosku. Oke, di sini kita akan review untuk fitur tambahan yaitu head unit Nakamichi Advance yang dibekali dengan resolusi 4K bosku. Jadi tajam banget untuk resolusinya dan di sini untuk RAM-nya dia dibekali dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Dan ini dia untuk interface-nya. Satset nih, bisa bosku lihat sendiri. Di sini Mimin cuma scroll seperti ini aja. Dia sensitif tapi juga smooth bosku. Mantap banget ya. Karena dia sudah dibekali dengan 120 Hz. Jadi di sini dia smooth banget. Gokil sih, gokil. Oke, kita lanjut ke cek audio. Di sini kita masuk ke YouTube. Nah ini bisa bosku lihat sendiri YouTube-nya dia satset bosku, gak ada delay sama sekali ya. Kita akan cek dulu untuk suaranya dari NCS aja biar gak kena copyright ya. Nah jika kemarin di 20 itu gak kedengaran apa-apa, di sini dia keluar banget. Di 20 aja dia keluar. Seger. Oke, kita langsung ke highlight musiknya aja ya. Jadi di sini dia bassnya keluar banget, kedenger, gak sakit ke telinga dan nyaman juga saat didengarkan bosku. Seger, enak banget sih sumpah. Ini suaranya dia menggelegar tapi tetap nyaman di telinga kita bosku. Nah dan juga untuk tampilannya di sini bisa bosku lihat sendiri tampilannya sama kayak OM Genic ya. Jadi dia tetap tegak, frame-nya juga dia rapi. Dan ya premium banget jika kita lihat seperti ini saat berkendara, enak banget dilihatnya bosku. Mantep banget, apalagi dengan resolusi tinggi seperti ini ditambah dengan ambience light RGB. Jadi nuansa kabin dia lebih premium lagi bosku. Oke, kita lanjut keluar karena kita akan review untuk output cahaya dari bilednya ini ya kan.
Dan untuk rear kameranya sendiri di sini kita pasangin rear kamera Nakamichi, bosku. Jadi dia dibekali dengan resolusi 720 pixel AHD, lane traffic warning dan night vision yang sangat bagus. Ini malam aja bagus seperti ini, apalagi siang, bosku. Gacor banget ya kan. Oke, di sini kita akan cek untuk output pencahayaannya. Meskipun kaca filmnya 40% masterpiece range zoom in, tapi dari dalam tetap terang dan ditambah dengan output pencahayaan dari bilednya ini, bosku. Mantep banget ya, untuk outputnya dia tebal banget. Di upgrade menjadi 900% lebih terang lagi karena kita pasanginnya 3 set sekaligus. Mantep banget ya. Dan di sana juga dia sudah ada double lasernya, bisa bosku lihat sendiri. Di sana double lasernya untuk membantu perjalanan di malam hari saat turun hujan. Ditambah dengan output pencahayaan dari biled fog lamp-nya ini, kombinasi yang mematikan ya, mantep banget bosku. Oke, jadi itu dia untuk project akbar kita yang sudah kita kerjain di satu unit Toyota Innova Genix Modelista ini. Gimana, keren banget kan? Untuk perubahannya 360 derajat berubah banget bosku. Jadi buat bosku semua yang berminat upgrade seperti ini, silahkan langsung saja datang ke toko kita. Untuk home service atau info-info boleh langsung chat nomor yang ada di bawah ini. Untuk video aksesoris lainnya kalian bisa cek langsung di channel YouTube kita, IG dan TikTok. Dan untuk referensi penerangan seperti ini, bosku semua bisa cek langsung channelnya DNS Auto Bogor, IG dan TikToknya DNS Auto Bogor. Oke, thanks for watching and see you on the next video bosku. Salam otomotif.